Salam satu hati, satu saudara di tanah peradaban orang Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, yang mulia Ketua MRP Provinsi Papua Barat, yang terhormat Saudara Bupati Teluk Ondama periode 2025-2030, saya sebut dengan hormat Bapak Lisa Auri SPMM beserta Ibu. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Teluk Ondama periode 2025-2030, saya sebut dengan hormat Bapak Antonius Alex Marani SIP KP beserta Ibu. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRK Teluk Ondama, yang saya hormati Kapolres Teluk Ondama, yang saya hormati Dandim 1811 Peradaban Teluk Ondama, yang saya hormati mantan Wakil Bupati Teluk Ondama periode 2021-2025, Saudara Dr. Andes Andreas PKTI MSI, yang saya hormati mantan Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes BA Imburi MSI dan Bapak Dr. Andes P Indubri MSI. Yang saya hormati para pejabat eselon 2 dari Provinsi Papua Barat beserta jajaran yang bersama-sama dengan Bapak Gubernur Papua Barat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, Asisten Sekda, Sekretaris Dewan, Kepala Badan dan Kepala Dinas Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMD di Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati anggota PPS wilayah 12 Sinode GKI di tanah Papua. Yang saya hormati mantan Sekda Kabupaten Teluk Ondama Bapak D. Simbar. Yang saya hormati para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Teluk Ondama. Yang saya hormati para kepala distrik se-Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati Dharma Wanita Persatuan, PKK, Persit Kartika Chandra Kirana dan Bayangkari. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Ondama. Yang saya hormati para ketua partai politik se-Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati para kepala kampung se-Kabupaten Teluk Ondama. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan se-Kabupaten Teluk Ondama, serta seluruh rekan-rekan insan pers dan Bapak Ibu tamu undangan lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ada Ketua BKG, ini harus Ketua MUI, Bapak ya, Menteri Agama, Kementerian Agama. Kalau
harus kita lihat baik-baik dulu baru bisa sebutkan satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat kami walaupun tidak menyebutkan nama. Kami menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir pada saat ini di dalam ruangan ini maupun yang mungkin mengikuti dengan cara live streaming atau yang lain. Pertama-tama saya bersama Bapak Dr. Andes Andreas Kepatui mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga kita boleh ada sampai di hari yang penting ini dan penuh hikmat dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 kepada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bondama periode 2025-2030 hasil Pilkada 2024. Bapak berdoa telah dipilih oleh rakyat untuk memimpin daerah. Mari kita beri tepuk tangan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya bersama Bapak Dr. Andes Andreas Kepatui mau menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan terhingga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bondama atas segala dukungan kepercayaan selama ini. Ucapan yang sama juga kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja sama dan mendukung kami selama masa kepemimpinan kami. Kebersamaan dan sinergi yang telah terjalin menjadi modal utama dalam membangun daerah ini menuju kesejahteraan dan kemajuan dan paling utama adalah kemandirian masyarakat. Selama periode kepemimpinan kami, beberapa program dan kebijakan telah diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pencapaian yang telah kita raih bersama tergambar dalam indikator capaian seperti 1. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 60,33 pada tahun 2021 menjadi 64,52 pada tahun 2024 berdasarkan metode baru UHH hasil LFSP 2020. 2. Pertumbuhan ekonomi Teluk Bondama pasca COVID-19 tahun 2021 berada di angka 1,09% pada tahun 2024 menjadi 3,67%, tumbuh 2,8%. 3. Angka kemiskinan Teluk Bondama Teluk Bondama yaitu persentase penduduk miskin turun dari 31,61% pada tahun 2021 menjadi 28,47% di tahun 2024, turun 3,14%. 4. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat dari Rp8.034.000 pada tahun 2021 menjadi Rp8.887.000 di tahun 2024. 5. Usia harapan hidup naik dari 60,24 pada tahun 2021 menjadi 65,50 di tahun 2024 berdasarkan LFSP 2020. 6. Angka harapan lama sekolah meningkat dari 11,63 pada tahun 2021 menjadi 11,91 di tahun 2024. Angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,08 tahun 2021 menjadi 7,38 di tahun 2024. Maaf sebelum saya lanjutkan sambutan ini ada yang terlewatkan. Rasa hormat saya kepada seluruh ketua partai se-Kabupaten Teluk Bondama. Saya lanjutkan. Selain itu selama kurun waktu masa pemerintahan yang pendek, beberapa penghargaan yang diperoleh kita semua jajaran pemerintah dan DPR. Yang diperoleh antara lain 1. Penghargaan atas prestasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan predikat B tahun 2021 dan 2022. 2. Penghargaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat nilai B tahun 2021 dan 2022. 3. Penghargaan BKN Award tahun 2022 kategori penerapan pemanfaatan data dan sistem informasi dan chat wilayah Timur tipe besar. Kabupaten Teluk Gundama berada pada peringkat pertama. 4. Penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai urutan ketiga se-Papua Barat atas kinerja aksi konvergensi intervensi penurunan stunting di Provinsi Papua Barat tahun 2022 dan 2023. Peningkatan 5. Peningkatan status Badan Layanan Daerah RSUD Dr. Albert H. Turey dari kelas D menjadi kelas C serta lulus akreditasi paripurna pada tanggal 26 November 2022. 6. Blood RSUD Badan Layanan Daerah RSUD Dr. Albert H. Turey memperoleh penghargaan sebagai rumah sakit kelas C terbaik di Provinsi Papua Barat pada rapat kerja daerah kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2023. 7. Badan Layanan Daerah RSUD Dr. Albert H. Turey mendapat penghargaan sebagai rumah sakit terbaik nasional untuk persentase pemeriksaan viral load HIV 2023 dan menjadi pusat rujukan pemeriksaan viral load HIV Provinsi Papua Barat. 8. Kabupaten Teluk Gundama memperoleh penghargaan Anugerah Merdeka Belajar dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat sebagai pemerintah daerah inspiratif dengan kategori transformasi sumber daya manusia pada tingkat Kabupaten 3T. 9. Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diterima tanggal 14 Maret 2023. 10. Penghargaan Universal Health Coverage Award tahun 2023. UHC Award merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage sebagai upaya untuk mendukung program JKN KIS. 11. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan mencapai target non-polio HIV rate per 100.000 penduduk lebih kecil 15 tahun pada tahun 2022. 12. Penghargaan dari Provinsi Papua Barat di mana Kabupaten Teluk Gundama mendapat peringkat ketiga dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan kinerja terbaik di bidang kesehatan tahun 2022. 13. Dalam meningkatkan minat baca, Perpustakaan Daerah Kabupaten Teluk Gundama memperoleh akreditas B dari Perpustakaan Nasional pada bulan Maret tahun 2023. 14. Pengembangan budaya lokal yaitu penetapan Tau Pedawi sagu buah hitam sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam sidang penetapan di Jakarta tanggal 28 Agustus sampai 1 September sebagai bentuk capaian program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Sementara dari Badan Cagar Budaya Provinsi Papua Barat mau mengkaji lagi dan mau menetapkan Majai. Bapak Gubernur, Majai itu tari adat asli Gundama seperti mungkin tumbuh tanah mau daftarkan lagi sebagai warisan budaya tak benda. 15. Pada tanggal 26 Agustus 2024 ditetapkan Aitumiri sebagai situs cagar budaya melalui sidang penetapan cagar budaya secara daring dan offline oleh tenaga ahli cagar budaya Provinsi Papua Barat yang dipimpin oleh Ketua Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi Papua Barat. Adapun objek-objek yang direkomendasikan untuk ditetapkan adalah batu peradaban sebagai benda cagar budaya, 2. Batu inspirasi sebagai struktur cagar budaya, 3. Rumah Bapak ini sebagai bangunan cagar budaya, 4. Aula sebagai bangunan cagar budaya, 5. Asrama sebagai bangunan cagar budaya, 6. Jembatan lama, jembatan dekat dapur ke Damar ditetapkan sebagai struktur cagar budaya.
masih dalam rangka menjaga situs-situs budaya di Kabupaten Tolongdama, maka dalam kurun waktu yang sangat pendek ini telah dibangun kembali kantor pemerintah zaman Belanda yang dikenal dengan kantor Bestir atau kantor HPP, terakhir dengan KPS sebelum jadi camat, baru jadi distrik lagi. Sudah kita bangun di Wasior dan juga telah membangun kembali rumah sakit bekas rumah sakit Leprosarium Manggurai dan gedung gereja lama Jemaat Bethesda Manggurai. Kami perlu menjelaskan bahwa di seluruh Tolongdama dalam catatan sejarah, Manggurai juga termasuk dalam catatan sejarah perkembangan daerah ini, dan di sana ada rumah sakit Leprosari yang sudah hancur tetapi kita sudah bangun kembali. Mungkin belum sempurna, nanti Bapak berdua lanjutkan. Kemudian juga rumah gereja yang lama, dan sebab di seluruh Kabupaten Tolongdama mungkin hanya ada 2 gereja yang masih asli, Gereja Manggurai dan Gereja Isnayedi. Selebihnya kita sudah rubah-rubah. 16. Penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahatma Yoda tingkat nasional tahun 2003 kepada Bupati Teluk Ondama. 17. Penghargaan Rencana Bakti Pembangunan Daerah Tertinggal dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 17 Juli 2024 diserahkan di Wamena, Kabupaten Jaya bersamaan dengan pelaksanaan Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hadirin yang saya hormati, di samping capaian yang telah diraih, kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai program yang belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru, kami titipkan beberapa program strategis yang masih dalam proses penyelesaian. Di antaranya, 1. Pembangunan Bandara Ishak Samuel Kene Wasior telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2030. Adapun proses pembangunan akan dimulai setelah pemerintah daerah menyerahkan sertifikat tanah ke Kementerian Perhubungan. Untuk itu, kami menitipkan proses penyelesaian sertifikasi lokasi tanah bandara agar pembangunannya dapat dimulai. Pada bulan Juni tahun 2024 telah dilakukan pembahasan rencana teknis terinci pembangunan sisi darat Bandara Ishak Samuel Kene bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pak Sekda ada hadir ya, Pak Sekda. Dan dari gambar yang disampaikan, kami menyarankan konstruksi atap dirubah menggunakan konstruksi atap rumah adat orang Ondama. Kebetulan tahun 1995 telah diberi gambar oleh para orang tua di sini. Saat itu saya masih menjabat sebagai sekretaris wilayah kecamatan, sekarang sekis. Dan gambarnya masih tersimpan sampai sekarang, dan itu yang kami serahkan ke Kementerian Perhubungan. Kemudian desain lain itu mengikuti SOP bandara. Monumen dalam gambar itu digambarkan ditaruh pesawat di atas seperti tembok batu begini, ditaruh pesawat di depan situ. Kami sarankan dipakai model Bilipi Muando. Orang-orang pasti tahu ya, Bilipi Muando ini akar budaya orang Ondama. Bapak Dewan sepakat atau tidak ini? Iya. Jadi sudah dirubah konsultannya dari Bali, jadi dia desain bandara itu hampir sama dengan di Bali, Bapak Bupati. Jadi kita keluar dari terminal langsung berhadapan dengan tempat yang kita tertarik untuk foto. Nah itu yang di situ kita usulkan untuk digambarkan dengan model Bilipi Muando. Orang Ondama bilang pilih kitab kehidupan atau pilih tiga. Piru de sandu, war piborotunete, war repone. Itu pilihan para orang Ondama, dan itu yang nanti dilanjutkan oleh Bapak Bupati berdua mengembalikan nilai-nilai budaya orang Ondama. Sebab dalam mengikuti daerah ini dalam perkembangannya, kami memiliki
satu pandangan bahwa Bapak Gubernur Pondama ada 2 meterai. 1 meterai dari para leluhur dan yang kedua meterai adalah meterai dari penginjilan. Meterai yang pertama dari para leluhur adalah Wondama Uta Arer. Wondama Uta Arer, jadi kita harus laksanakan. Dan yang kedua adalah dari penginjilan Wondama Tanah Peradaban Orang Papua. 2 ini harus menjadi filosofi dasar bagi generasi ke generasi dalam menjalankan berbagai hal di Kabupaten Teluk Wondama. Yang kedua dari kegiatan yang belum selesai adalah revitalisasi kawasan Bukit Datumiri sebagai saksi sejarah tanah peradaban orang asli Papua. Masih dalam tahap pengerjaan dan membutuhkan kelanjutan dalam pembangunannya. Yang ketiga, terkait upaya penataan ulang tata batas cagar alam Pegunungan Ondiboi telah ditanggapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatabunan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Kronologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024. Selanjutnya perlu ditindaklanjuti agar kebutuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan dapat terpenuhi. Yang keempat, dalam rangka mitigasi bencana tempat evakuasi, maka sesuai dengan hasil pertemuan antara pemerintah daerah bersama Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih dan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, telah diusulkan perubahan fungsi kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih seluas 48,95 hektar di sepanjang Pantai Nyei. Kiranya hal ini dapat terus diproses lebih lanjut sehingga kawasan dimaksud dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Khusus untuk bagian ini, Bapak Gubernur kami telah mengirim surat kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam rangka penyusunan RT/RW, Ibu PT Kepala Beda Area Provinsi, penyusunan RT/RW. Mudah-mudahan ini juga bisa masuk dalam bagian dokumen RT/RW sehingga pertemuan terakhir dengan Kepala Balai Taman Nasional pada tanggal 13 Februari 2025 disepakati bahwa kita mendorong kawasan ini berubah status dari Taman Nasional menjadi areal penggunaan lain, sehingga dalam membangun di atas kawasan itu tidak terlalu banyak hambatan. Yang kelima, beberapa kegiatan dalam rangka kesiapan tuan rumah menyongsong peringatan 1 abad dan Sidang Sinode tahun 2007 di Kabupaten Teluk Wondama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, TNI, Polri, instansi vertikal, BUMD, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu saya berharap agar sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi keberlanjutan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya yakin bahwa kepemimpinan Bapak Auri dan Bapak Marani, Kabupaten Teluk Wondama akan semakin maju dan berkembang. Saya juga berharap seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan tetap dan terus memberikan dukungan penuh kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang baru agar visi dan misinya dapat diwujudkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat tercinta. Hadirin yang kami hormati, sebagai mantan Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Ibu Guri dan Bapak Ibu Guri juga, saya dan Saudara Dr. Anderson Ketui MSI sebagai mantan Bupati dan Wakil Bupati akan tetap mencintai kabupaten ini dan siap berkontribusi dalam kapasitas lain jika diperlukan. Tak ada gading yang tak ada manusia yang sempurna. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, kami berdua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama masa kepemimpinan kami terdapat kekurangan, baik dalam kebijakan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Segala yang baik yang telah kita capai adalah hasil kerja bersama, sedangkan kekurangan adalah bagian dari pembelajaran
yang harus kita perbaiki bersama. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Teluk Undama periode 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan, dan karunia-Nya dalam memikul amanah yang diberikan oleh masyarakat guna mewujudkan Teluk Undama sebagai tanah peradaban yang aman, sejahtera, dan maju. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.